Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Masjid Mus'ab Ibn Umair yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengokohkan kita di atas agamanya dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit menyampaikan dan mengingatkan ya untuk kita semuanya tentang perkara-perkara yang itu dicintai dalam agama kita. Amalan-amalan yang mungkin itu dianggap ringan dan dianggap sepele dia. Akan tetapi amalan tersebut ya bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan pelakunya dari api neraka. Tentunya itu dengan apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, kuatnya ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kecil bisa menjadi agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di wajah, di hadapan wajah atau di wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqatun.
engkau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalal laka shadaqatun. Engkau menunjukkan jalan orang yang tersesat, itu juga sedekah bagimu. Wa basaruka lirrajuli ar-radi' al-basari laka shadaqah. Engkau menuntun orang yang lemah pandangan matanya, dia menuntun seseorang yang lemah pandangan matanya, itu juga sedekah bagimu. Wa imatatuka al-hajar wasyaukata wal azma anit tariq laka shadaqatun. Engkau menyingkirkan batu atau duri, tulang di jalan, itu juga sedekah bagimu. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Engkau mengisi atau menuangkan ke dalam embermu, kemudian diberikan kepada ember saudaramu, itu juga sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang itu bisa menjadi sedekah, menjadi ibadah, menjadi sedekah bagi pelakunya. Walaupun amalan-amalan tersebut secara asal ya itu adalah perkara adat, perkara kebiasaan atau rutinitas seseorang. Tersenyum ya di hadapan ya, saudaranya, atau misalkan menuntun atau menunjukkan jalan orang yang tersesat ya, atau misalkan menuntun seorang yang lemah pandangan matanya, atau menyingkirkan gangguan di jalan, itu asalnya perkara adat, kebiasaan seseorang, dan itu bisa menjadi ibadah, menjadi sedekah. Hal ini menjelaskan kepada kita kasratu abwabil khair, banyaknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang bisa dijadikan seseorang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Selain ibadah-ibadah yang wajib ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hambanya, dan juga mungkin ibadah-ibadah sunnah. Di sana ada ibadah-ibadah yang asalnya itu bukan ibadah ya, tapi bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara bentuk sedekah yang itu mungkin banyak dianggap atau dilupakan oleh sebagian kaum muslimin itu ya. Karena yang kita ketahui, yang maklum bagi kita, sedekah itu dalam bentuk harta, dengan bentuk kekayaan ini ya. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita di antara bentuk-bentuk sedekah yang itu bukan dalam bentuk harta. Tersenyum ya di hadapan ya, atau di wajah saudaramu, itu juga sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu bisa sedekah ya. Demikian juga seorang menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, itu sedekah. Dan juga yang lainnya dalam hadis ini. Oleh karena itu, ini semuanya ya bisa menjadi ibadah. Tadi saya katakan, dengan seorang meniatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam faedah hadis ini dikatakan taksirun niyah fi ja'lil adat ibadat. Pengaruh niat, di mana niat itu akan menjadikan perkara-perkara adat sebagai ibadah. Ya. Itu diantara fungsi niat ya, yaitu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya, atau menjadikan perkara-perkara adat bisa bernilai ibadah di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim menghadirkan niat ya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kehidupan dia, agar semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang azimun inayatil Islam bi tahqiqi mabda'i tarabut wa ta'awun bainal muslimin. Jadi agungnya perhatian Islam untuk mewujudkan pilar-pilar atau dasar-dasar persatuan, saling menolong di antara kaum muslimin. Kita lihat dalam hadis ini ya, apa yang Nabi jelaskan dalam hadis ini, andaikan diwujudkan dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan kita semakin bersatu ya. Kita akan saling tolong menolong ya terhadap sesama kaum muslimin. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita ada ihtiqaril ma'ruf walau kana yasiran. Tidak boleh kemudian kita meremehkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, meskipun itu adalah ringan. Sebagaimana judul yang Anda berikan pada kesempatan malam hari ini ya, berkaitan dengan hadis ini, tidak boleh kemudian kita meremehkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, meskipun itu adalah apa? Sangat kecil atau sangat remeh. Wa yu'akidu hadan nusus kasiratun, dan dikuatkan hal ini dengan nas-nasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka sungguh dia akan melihat balasannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian meremehkan perkara yang ma'ruf meskipun itu adalah sedikit. Fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada sebuah kisah dia yang menunjukkan kepada kita ya tentang hal ini dia. Bahwasanya tidak boleh kemudian kita menganggap remeh satu kebaikan walaupun itu sangat remeh ya atau mungkin kecil. Tapi ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menjadikan pelakunya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentu karena niatnya ya. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil bisa menjadi besar dengan sebab niat. Ruba amalin saghirin tu'azzimuhu ya binniyah ya. Berapa besar ya, berapa banyak amalan-amalan kecil ya bisa menjadi besar dengan sebab niatnya. Waruba amalin kabirin tusaghiruhu bini ya. Berapa banyak amalan-amalan yang besar itu menjadi kecil dengan sebab apa? Niatnya. Wa fillah rahimani wa rahimullah. Puasar ya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi faedah bagi kita ya. Dan insyaallah kisah ini sangat agung itu ya, untuk kita ambil ya pelajaran bagi kita. Kisah ini merupakan wasiat dari Abu Musa al-Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia hendak meninggal dunia. Kisah ini dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnad sahihnya, dalam musannaf ya, dalam musannafnya, dan juga dibawakan ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dia dalam kitabnya Jami'ul Ulumil Hikam, dan juga Abu Nuaim dalam Hilyahnya. Dan Ibnu Rajab mensahihkan tentang hadis ini atau tentang kisah ini.
Kisahnya, ya, ketika Abu Musa al-Asy'ari hendak meninggal dunia, maka beliau di situ ditunggui oleh anak-anaknya itu. Anak-anaknya sedang menunggu ayahnya ini yang dalam kondisi hendak meninggal dunia. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ya bani ya, udhkuru sahibar raghib. Ya bunaya udhkuru sahibar raghib. Wahai anak-anakku, ingatlah kisah tentang pemilik roti. Kisah tentang pemilik roti. Ini jadi asar ini disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dalam kondisi beliau sakratul maut, tidak meninggal dunia. Ya. Menunjukkan tentang pentingnya apa? Kisah ini gitu. Sehingga dia ceritakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ingat-ingatlah kisah tentang sahibur raghib, pemilik apa? Roti. Qalu, maka anak-anaknya berkata, ya aban, man sahibur raghib? Wahai bapak kami dia, wahai bapakku, ya, siapakah pemilik roti itu? Qala Abu Musa al-Asy'ari, kana rajulun rahibun yata'abbadu fi sauma'atin. Dia adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah dia, yang Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadahnya, yang senantiasa ibadah kepada Allah di tempat ibadahnya selama 70 tahun. Selama 70 tahun. La zilu illa fi yaumin wahid. Dia tidak keluar kecuali satu hari saja dalam satu bulan. Jadi dalam satu bulan ya, dia keluar sekali dia untuk mencari kebutuhan selama satu bulan. Nanti satu bulan lagi keluar untuk mencari kebutuhan ya yang dia butuhkan selama satu bulan. Setelah itu dia berdiam diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun, insyaallah. Qala, kemudian beliau menceritakan, fanazala fi yaumin wahidin fashabbaha aw shabba syaitan fi ainihi imra'atun, ya, atau imra'atan. Maka seorang ahli ibadah ini dia turun, artinya dia keluar ya dari tempat ibadahnya, ya, di hari ya di mana dia biasa ya keluar ya untuk mencari kebutuhannya tadi. Kemudian di tengah jalan akhirnya syaitan menggoda dia, ya, dengan digoda ya dengan seorang wanita, kepada seorang wanita yang sangat cantik jelita ini, ya. Sehingga apa? Orang ini, ahli ibadah ini tergoda, terfitnah ya, dengan kecantikan wanita tersebut. Sehingga fakana ma'aha sab'ata ayamin aw sab'a layalin. Sehingga ahli ibadah ini ya bersama dengan perempuan tadi yang melakukan perzinaan, perbuatan-perbuatan yang haram ya selama 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebelumnya apa? Ya, selama 70 tahun ya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa menjaga pandangannya, menjaga hal-hal yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Abu Musa al-Asy'ari kemudian menceritakan, summa kusifa anir rajuli qita'ah. Kemudian ya orang tersebut menyadari dia, bahasa kita ya, disingkap ya darinya penutupnya. Artinya apa? Dia menyadari akan kesalahan-kesalahan dan dosanya itu. Bahwasanya apa yang dia lakukan itu merupakan perbuatan dosa besar,
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa kharaja taiban, sehingga orang tadi keluar ya dari perempuan tadi ya, dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 hari 7 malam melakukan perbuatan dosa ya, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyadari ya akan kekeliruannya dia, akan dosa-dosanya dia, sehingga dia keluar meninggalkan wanita tadi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana kullama khata khatwatan shalla wa sajada. Setiap kali orang ini melangkah satu langkah ya, berjalan satu langkah, dia sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu langkah sholat, setiap satu langkah sholat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dia inginkan adalah itu bisa menjadi kafarah ya, bisa menjadi penebus bagi dosanya yang telah dia lakukan. Jadi setiap kali dia melangkah satu langkah, dia sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia melangkah, seterusnya dia. Nah, ya, diharapkan itu bisa menjadi penebus akan dosa-dosanya yang baru dia lakukan. Qala, kemudian Abu Musa melanjutkan ceritanya, fa'awahul laila ila dukanin alaihi isna asyara miskinan. Maka datanglah malam hari dia, lalu dia mencari perlindungan atau penginapan lah ya, di sebuah dukan, semacam penginapan yang biasa dibuat untuk para musafir itu ya. Ternyata di dalamnya ada 12 orang miskin ya, di dalam tempat tadi ya yang mau dia menginap ya di malam itu. Di situ ada 12 orang miskin. Fa'atrakahu al-iya ya, maka rasa lelah, rasa kantuk ya, itu jadi orang tadi mengalami rasa kantuk lah ya, rasa kantuk dan sangat ya rasa lelah itu ya. Karena tadi ya mungkin karena beratnya ya jadi perasaan rasa dosa yang dia lakukan itu ya, sehingga setiap kali dia melangkah, dia sholat, kemudian dia sujud dan seterusnya itu. Akhirnya ya orang tadi ya mungkin ya merasa ya sangat lelah ya, kantuk dan seterusnya. Faroma binafsihi baina rajulaini minhum, sehingga dia membaringkan tubuhnya di antara dua laki-laki ya dari mereka itu. Ada 12 laki-laki tadi ya, 12 orang miskin yang juga menginap di situ ya. Ya karena mungkin dia sudah nggak tahan lagi, sehingga dia membaringkan tubuhnya di antara dua laki-laki dari orang tersebut. Wa kana sama rohibun, di sana ada seorang rohib ya, yang dermawan ini ya. Ya ba'asu ilaihim kulla lailatin ya, bi isnai asyara raghifan bihasabi adadihim ya. Di sana ada seorang rahib yang sangat dermawan, di mana dia biasa mengirim untuk mereka, untuk 12 laki-laki ini ya, yang miskin tadi, 12 potong roti dia. Ya, pokoknya biasa dia memberikan 12 potong roti untuk 12 orang miskin tadi. Ya. Sesuai dengan jumlah orang tersebut itu ya. Mungkin 12 orang miskin ini biasa bermalam ke situ, kemudian dapat jatah dari seorang rohib atau seorang yang dermawan ini. Fayu'ti kulla wahidin minhum roghifan, kemudian dia akan memberi masing-masing dari 12 orang tadi satu roti ini, diberi satu-satu. Faja'a sahibur roghif fa'a'ta kulla insanin roghifan, kemudian datang pemilik roti tadi ya, seorang yang biasa memberikan roti tadi datang, lalu dia memberikan masing-masing dari 12 orang tadi satu roti ini. Ya. Wa marra ala dzalika alladzi kharaja taiban. Kemudian lewatlah di tempat itu orang yang keluar tadi ya, yang baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dia. Seorang ahli ibadah yang terjatuh dalam perbuatan maksiat kemudian bertobat. Dia melewati tempat tadi. Fadhana annahu miskin. Maka orang tadi menyangka kalau orang yang bertobat ini termasuk dari 12 orang yang miskin tadi gitu. Termasuk dari 12 orang tadi itu.
Fa'atahu raghifan, maka dia berikan kepada orang yang bertobat tadi satu potong roti dia. Satu potong roti. Berarti kan di sini jumlahnya sekarang ada 13 ya. Tadinya kan 12 itu ya. Kemudian datang orang yang bertobat ini, kemudian jumlahnya ada 13. Nah, seorang yang dermawan ini membawa roti yang biasanya 12 ya, karena orangnya di situ 12 orang kan. Enggak taunya ternyata satu roti ini diberikan kepada seorang yang bertobat tadi dia. Sehingga yang salah satu dari 12 orang tadi tidak mendapatkan bagian rotinya. Sehingga faqala al-matruk li sahibi raghif, maka orang yang tidak mendapatkan roti ya, dari 12 orang tadi ya, dia berkata kepada pemilik roti ini, malaka lam tu'tini raghifi, kenapa engkau tidak beri aku roti gitu ya? Tidak berikan kepada aku rotiku gitu ya. Qala sahibur raghif, berkata pemilik roti, aroni amsaktu angka ya. Jadi aroni amsak tu laka ya. Nah, jadi aku melihat ya bahwasanya aku tidak menahan roti itu dari dirimu dia. Maksudnya aku telah memberikan roti itu kepadamu katanya gitu. Sal hal a'taita ya, hal a'taitu ahadan minkum raghifa ini. Coba tanyakan kepada rekan-rekanmu itu, apakah aku telah memberikan kepada salah satu dari mereka 2 potong roti itu. Suruh menanyakan kepada rekan-rekannya, apakah aku telah memberikan salah satu dari mereka 2 potong roti, sehingga kok kurang kan ya, kurang. Biasanya 12 cukup. Nah, qalu ya, mereka mengatakan lah, tidak ada ya, kami mendapatkan 1 potong roti. Qala, maka pemilik roti tadi mengatakan kepada orang yang tidak mendapatkan tadi ya, wallahi la u'tika al-laila say'an, demi Allah aku tidak akan memberikan roti kepadamu malam ini. Tidak akan menambahkan roti, memberikan roti kepadamu malam ini. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa, fa'abada ta'ib ila raghif alladhi dufiya ilaihi, maka orang yang bertobat tadi membawa rotinya tadi kepada orang yang tidak mendapatkan roti tadi ya. Fadafa'u ila rajul alladhi turika, lalu roti tadi diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan roti tadi ya. Jadi roti yang diberikan kepada orang yang bertobat tadi dia berikan kepada orang miskin yang tidak atau belum mendapatkan roti tersebut ya. Padahal dia juga sangat butuh ya, karena kelelahan ya, perjalanan safar dia, kehausan, kelaparan ya, dia sangat membutuhkan roti tersebut. Tapi ketika melihat ya saudaranya yang miskin tadi tidak mendapatkan roti, dia merelakan diberikan kepada seorang yang miskin tadi rotinya. Fasbahat taib mayitan, sehingga di waktu pagi orang yang bertobat tadi mati dia, meninggal dunia karena kelaparan ya, karena kelaparan. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa, fawuzinat ibadatus sab'in sanatan bisab'i layali. Kemudian Abu Musa menceritakan ya, mengatakan lalu ditimbang oleh malaikat ini ya, ibadah orang tadi selama 70 tahun itu ya, dengan 7 hari dia yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang 70 tahun itu ya, itu ditimbang dengan 7 malam 7 hari ya, 7 hari 7 malam yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Farajahat as-sab'u layali, ternyata timbangan yang lebih berat adalah 7 malam yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 70 tahun dia ibadah kepada Allah menjadi ringan sehingga naik dia. Yang 7 hari bermaksiat kepada Allah ternyata berat ya, memberatkan timbangannya ya. Qala ya Abu Musa, fawuzina ar-raghib bisab'i layali farajjaha ar-raghib, lalu ditimbang sepotong roti tadi dia, ditimbang dengan 7 malam yang dia bermaksiat kepada Allah, yang itu mengalahkan 70 tahun, ditimbang dengan roti, ternyata lebih berat 1 potong roti tersebut itu.
Nah, faqala Abu Musa, ya baniya udkuru sahibar raghib. Wahai anak-anakku, ingatlah cerita tentang apa? Sahibur raghib ini dia. Pemilik roti ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya, atau kisah Asari ini ya, yang dibawakan oleh Abu Musa As'ari ya. Di sana banyak para ulama yang telah menjelaskan ya kepada kita tentang faedah-faedah yang sangat agung ya berkaitan dengan kisah ini dia. Yang menjadikan pelajaran bagi kita. Maka udkuru ya sahibar raghib, maka ingat-ingatlah apa? Pemilik roti ini. Yang pertama ini ya, kita ambil faedah dari kisah ini. Anna amalal bir la tuzanu bi adadiha faqat itu ya. Bahwasanya amalan-amalan kebaikan itu tidaklah ditimbang hanya dengan jumlahnya saja itu ya. Dengan banyaknya apa? Ibadah tersebut itu. Bal bi kuwatil ikhlas fihima aidon, akan tetapi ditimbang dengan kuatnya keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi bukan berapa banyak kita beramal ya. Berapa banyak kita sudah bersedekah. Berapa banyak kita telah puasa, menghafal Al-Qur'an, bukan itu. Tapi bi kuwatil ikhlas, dengan kekuatan ikhlas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah silahkan rahimani wa rahmatullah. Berkaitan dengan asar ini ya, sebelum kita lanjutkan tentang faedahnya, banyak orang-orang yang salah memahami tentang kisah ini dia. Dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak penting. Buktinya apa? Itu bisa mengalahkan apa? Dengan satu potong roti dia. Bisa dikalahkan dengan satu potong roti dia. Ya, ibadah 70 tahun itu ya. Ya, itu ternyata apa? Terkalahkan dengan 7 malam maksiat, yang mana ini juga terkalahkan dengan satu potong roti ini. Sehingga dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak penting. Buktinya apa? Sedekah satu potong roti saja apa? Bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Tidak ada gunanya ibadah yang kita lakukan sepanjang masa itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Tentu anggapan semacam ini adalah anggapan yang salah dia. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hambanya. Apabila itu bentuknya kewajiban, maka wajib dia melaksanakannya dia. Tidak boleh dia meninggalkannya. Ya. Dan seorang itu wajib menyempurnakan ya ibadah-ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga perlu kita pahami ya, bahwasanya kita tidak hanya melihat seorang itu ya tadi ya dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan atau lamanya ibadah yang dia kerjakan, tapi biquwatil ikhlas, dengan kekuatan ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil, zat yang paling hakim, bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya, tidak. Dan Allah mengetahui semua rahasia yang ada dalam hati-hati hambanya ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dia bagaimana hati-hati hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam sendirian di bagian rumahnya yang mungkin yang paling dalam, tapi ternyata apa? Ada perasaan ujub, ya, ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain itu, ada perasaan dialah yang paling hebat, yang paling taat itu ya, dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalannya itu. Tentu rahasia yang semacam ini apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Seorang mungkin hanya sekedar takjub dengan apa yang nampak dalam dohirnya, dalam amalan-amalan luarnya itu. Tidak ada apa? Keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin minim sekali ikhlasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah rahib semacam itu dia. Ya. Dan sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, Allah berikan ujian kepada dia dengan berbuat maksiat
setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, sehingga betul-betul dia mengikhlaskan amalan yang setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis ya, mengatakan idza aradallahu abdan bi khairin asalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, asalahu. Asal itu madu ya. Jadi Allah akan jadikan ya apa? Allah akan jadikan apa? Allah akan memaniskannya lah ya. Menjadikan dia manis ya di hadapan manusia itu. Ya, asalahu. Para sahabat bertanya, "Wa ma asalahu?" Qal yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihan qubida mautuhu summa ya qabla mautihi afan summa yakbituhu alaihi. Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihan qabla mautihi summa yakbituhullahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya amalan soleh ya sebelum dia meninggal dunia ya, lalu dia kemudian meninggal dunia di atas amalan soleh tersebut. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hamba tadi dia, sehingga Allah SWT memberikan taufik kepada dia, Allah bukakan baginya pintu kebaikan sehingga dia wafat di atas kebaikan, yaitu bertobat kepada Allah SWT dan memberikan sedekah sepotong roti dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, jangan kemudian kita terpedaya dengan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan ya. Banyaknya sholat, sedekah dan seterusnya. Tapi bagaimana kita tilik kembali keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, ada seorang itu sholat selama 70 tahun, 60 tahun ya, tapi Allah tidak menerima satu sholat pun dari dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, inna rajula la yusalli sittina sanatan la yaqbalullahu lahu sholatan ya, ada seorang yang akan selama 60 tahun ya, sholat selama 60 tahun, Allah tidak menerima satu sholat dari dia. La'allahu yutimu ruku' wa la yutimu sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan apa? Sujudnya. Ternyata apa? Sholatnya tidak diterima. Padahal apa? Ibadah selama 60 tahun itu ya. Hadis ini juga dikuatkan tentang hadis orang yang rusak sholatnya itu ya, yang tidak menyempurnakan rukuk sujudnya itu ya. Nabi panggil, Nabi katakan ya, irji fasholli fa innaka lam tusolli dia. Kembali, sholatlah kamu, ulangi sholatmu ya, karena kamu belum sholat. Bahasa kita tidak sah sholatmu dia. Sampai 3 kali dia. Baru kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada dia tentang bagaimana sholat yang benar. Ya, adanya tumakninah, ya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan seterusnya. Ya. Dalam riwayat Bukhari juga ya, dari Zaid bin Wahab, beliau mengatakan ra'a Hudzaifah rajulan la yutimur ruku' wa sujud. Hudzaifah pernah melihat seorang yang salatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Salatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala, maka dia berkata, "Ma sholaita," kata Hudzaifah, Abu Hudzaifah ini, riwayat Bukhari ini. "Ma sholaita," kamu enggak salat itu. Kamu belum sholat itu ya. Walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, andaikan kamu mati dia ya, mati dalam kondisi semacam ini dia, sholatnya seperti itu, maka kamu mati di atas atau kamu mati ya bukan di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya.
Bahkan dalam asar yang lain dia melihat seorang sholat yang sama seperti itu ya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ditanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? 40 tahun katanya. Ya. Ya. Kemudian dia mengatakan hadis yang semacam itu. Dari asar-asar ini, ikhwan fillah rahimani warahmatullah, menunjukkan kepada kita ya, bahwanya lamanya ibadah ya, banyaknya ibadah itu belum menjamin seorang itu apa? Ya, diterima ibadahnya. Ya, bisa masukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin menyelisihi dia apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ya dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi menerima seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Ada 3 kelompok manusia ya dalam memahami ayat ini dia. Ya. Pertama orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ya. Ya. Muttaqin itu orang-orang yang terjaga dari dosa-dosa besar. Hanyalah Allah menerima ibadah dari orang-orang yang dia jauh atau meninggalkan dosa-dosa besar. Karena mereka menganggap dosa-dosa besar itu apa? Ya, dosa besar akan menjadikan pelakunya apa? Kafir ya, dan menghapus amalan-amalan kebaikan. Adapun orang-orang Murji'ah menafsirkan ya Allah menerima ya, Allah tidak ya, Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang mereka terjaga bertakwa ya dari kesyirikan gitu. Sehingga mereka meremehkan dosa-dosa besar. Adapun ahli sunnah ya, yaitu mengatakan ya Allah hanya menerima ya dari orang-orang yang bertakwa, yaitu dalam ibadahnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah ya dari kisah tadi, ala tahqirana minal ma'rufi syai'an fala tadri ayya a'malikum a'dhamu barakatan. Tidak boleh kita kemudian meremehkan kebaikan walaupun itu kecil, walaupun itu sepele dia. Karena kita tidak tahu dengan amalan-amalan apa, kita tidak tahu ayu a'malikum a'dham barakatan. Jadi amalan-amalan kita mana yang paling agung keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dia. Jadi amalan-amalan kita mana yang paling berkah, paling banyak berkahnya ya, paling agung keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi amalan-amalan yang kita anggap kecil, remeh, sepele ya, ternyata sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sahibul Ar-Raghib ya, pemilik roti tadi. Demikian juga wa kadzalika la tastahqiru minal ma'asi syai'an. Demikian juga jangan ya kita kemudian menganggap remeh maksiat-maksiat ini ya. Menganggap kecil atau remeh maksiat-maksiat ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan iyakum wa muhaqqirat ad-dunub ya. Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh ya. Dianggap kecil ya, dianggap sepele. Kemudian faedah hadis ini juga jelaskan para ulama, khaturatul nadhar al-haram wa tiba an-nadrah an-nadrah ya. Jadi bahaya ya memandang hal-hal yang diharamkan. Ya, dan tidak boleh mengikuti pandangan yang pertama kepada pandangan yang kedua. Karena pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang disengaja. Dan itu pilihan ya, sehingga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau adapun pandangan pertama bisa jadi itu tidak sengaja itu. Sehingga tidak berdosa. Tapi kemudian diikuti dengan pandangan yang kedua, itu diharamkan karena itu ada unsur kesengajaan
dan pilihan dari dia. Iyakum antas kharu minal mubtala bil ma'asi wa dzunub li'annahu qad yasiru ila ta'ah wa anta tasiru ilal maksiyah. Hati-hatilah kalian, jangan kalian terperdaya ya. 6. Dengan orang-orang yang diuji dengan maksiat-maksiat itu. Jadi ketika kita melihat orang atau pelaku maksiat ya, atau pelaku dosa ya, jangan kemudian kita meremehkan dia ya, atau mungkin menghina dia ya. 6. Li'annahu qad yasiru ila ta'ah, karena bisa jadi ya dia nanti akan berubah ya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tasiru ilal maksiyah, dan kita bisa jadi ya wala billah dia menjadi apa? Ahli maksiat ya. Karena kita tidak bisa menjamin ya, tidak ada jamin bagi kita ya untuk tetap bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya kita senantiasa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqomah dan terus menjalani ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balkul, akan tetapi ketika engkau melihat orang yang ya ahli maksiat, katakanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalah bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Kemudian faedah hadisnya, iyyaka an taqtar bi amalika as-shalihah wa yudakhiluka al-ujub fiha. Hati-hatilah kalian, jangan kalian terperdaya dengan amalan-amal kebaikanmu sehingga engkau ujub ya dengan amalan-amalan tersebut. Fa maksiatu iblis kanatil kibr wal ghurur wal ujub bi nafsihi wa ihtiqaru ghairihi. Maksiatnya iblis ya itu adalah karena sombong ya, karena ujub ya, merasa bangga dengan dirinya dan merendahkan apa? Orang lain. Maka dengan sebab itu apa? Allah masukkan dia ke dalam neraka, atau Allah keluarkan dia dari sorga. Kemudian faedah yang lainnya, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Jadi maksiat tadi ya. Nah, yang dia lakukan ya selama 7 hari 7 malam itu apa? Bisa hilang ya. Dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Kemudian dia menginfakkan ini dia ya, apa yang dia miliki. Sehingga seorang muslim tidak boleh kemudian berputus asa karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya di antara faedahnya, la tadri ayya a'malika allati tunjika minan nar. Kalian tidak mengetahui ya, kita tidak mengetahui ya amalan-amalan kita yang mana ya, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka itu. Ya, kita tidak mengetahui dia amalan-amalan mana ya, dari amalan-amalan kita yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh dia ya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu di antara amalan-amalan kita yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimallah, Adam alaihissalam dikatakan di sini ya, kharaja minal jannah bidan bin wahidin. Adam alaihissalam keluar dari sorga, dikeluarkan dari sorga ya,
karena satu dosa yang dia lakukan. Jadi satu dosa yang dia kerjakan menjadi sebab dia keluar dari surga, agar tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dekati dia. Ya, satu dosa ini ternyata membawa Adam sehingga dia apa? Dikeluarkan dari surga. Wa iblis ya, adkhalan nar bidan bin wahid. Iblis ya, Allah masukkan dia ke dalam neraka dia karena satu dosa yang dia lakukan. Itu menganggap dirinya apa? Lebih bagus ya, lebih baik ya, sombong ini ya, dan meremehkan dan merendahkan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dengan satu dosa ini ternyata apa? Iblis dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Sehingga fala tahqiranna dzanba wal ma'ruf alladzi taf'aluhu. Maka jangan kamu meremehkan dosa yang kamu kerjakan atau kebaikan yang kamu kerjakan. Ya. Nah, min lutfillahi ta'ala bi abdihi an qubita ruhuhu ala amalin saleh wa khutima bihi hayatuhu. Ya, wa khatama bihi hayatahu. Fala tadhun bi rabbika ila khairan. Ya. Dan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, Allah akan wafatkan atau Allah akan cabut ruhnya ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Di antara tanda kebaikan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan cabut ruh orang hamba tadi ketika dia sedang melaksanakan amalan-amalan soleh. Kemudian Allah tutup hidupnya dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Fala tadun bi rabbika ila khairan, maka janganlah engkau berperang sangka kepada Rabbmu kecuali dengan kebaikan. Ya, jangan engkau berperang sangka kepada Tuhanmu kecuali dengan kebaikan. Ana inda dzanni abdi bi. Aku ya bersama dengan prasangka hambaku kepada. Kemudian terakhir dari faedah hadis ini, ihris ala amali sir wal khafa. Bersemangatlah kalian untuk melakukan amalan-amalan yang itu rahasia, ya, yang tersembunyi, ya. Jadi bersemangatlah kita untuk melakukan amalan-amalan yang itu tersembunyi dan tidak nampak di hadapan manusia. Wa alam anallaha muttali'un 'alaika fi kulli ahwalika, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau pada semua keadaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari apa yang kita bacakan tentang kisah Shahibur Raghif menjelaskan kepada kita ya bahwasanya tidak boleh kemudian kita meremehkan ya satu amalan-amalan atau satu kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu ya dengan amalan apa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa dan seterusnya, ya, tidak ada yang menjamin bagi kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amalan-amalan kita. Tapi tidak ada yang menjamin amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis ya tentang bagaimana ya ada seorang yang sholat sekian tahun dan seterusnya sekian lama, ternyata apa? Ditolak sholatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah SAW mengatakan ruba shaimin hatuh min syami ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali apa? Ngantuk dan kelelahan dia. Padahal ibadahnya masya Allah, qiyam, siam dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka itu akan sia-sia. Maka mari
Kita berbanyak amalan-amalan soleh. Apa yang mudah bagi kita lakukan, kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan sebab itu menjadi amalan yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita dan mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita amalan-amalan yang soleh, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.